sekaligus membuka secara resmi ngabuburit pengawasan dengan tema kolaborasi pengawasan bersama masyarakat di bulan Ramadan 1445 Hijriah. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Iwan Rompogane, dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para kolega saya pimpinan Bawaslu hadir di tempat ini, Pak Bahari dan Pak Indra. Yang dua Prof mungkin masih dinas di Jakarta. Yang saya hormati senior kita semua, Bapak Profesor Ade Baru, Direktur Sulawesi Tenggara. Kita hari ini akan kita membahas mengenai strategi pencegahan politik uang dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024. Dan saya hormati yang mewakili Bapak Direktur Kementerian Keuangan. Yang saya hormati biasanya kita ada bersama. Yang saya hormati kalau sebut harus sebut Bapak jangan rekan-rekan. Pejabat administrator di Bawaslu, perwakilan media, saya lihat ada RRI. Yang saya hormati sahabat-sahabat Bawaslu, baik pimpinan maupun kasek polsek dari kabupaten kota, adik-adik, mahasiswa, generasi muda, dan semua terundang yang dapat saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini sesungguhnya Bawaslu Sulawesi Tenggara sedang berbahagia. Hari ini Bawaslu genap berusia 16 tahun. Sesungguhnya belum ya, nanti tanggal 9 April. Tetapi kenapa dirayakannya hari ini tadi dengan apel, karena tanggal 9 itu kemungkinan sudah ada yang lebaran atau sudah ada yang, dan tentu ada proses sengketa di Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, kebahagiaan yang kedua adalah kita sudah selesai merampungkan pemilu dan tercatat ada 5 permohonan perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi. Ini sebuah jumlah yang jauh berkurang dari tahun 2019. Nah, terkait dengan pemilu tentu kita tinggal menunggu jadwal yang akan diberikan oleh Mahkamah Konstitusi bersama dengan terbitnya registrasi perkara konstitusi. Atau kalau kita lihat ketentuannya adalah 3 kali 24 jam setelah pengajuan akta, kemudian pemohon itu melengkapi berkas permohonan. Setelah itu kita akan memasuki tahapan pemilihan kepala daerah, di mana salah satu tantangannya adalah tentu politik uang. Kita lihat hasil pemilihan 2020, ada salah satu kabupaten kita itu adalah paling tinggi atau rawan, salah satu daerah kategori rawan untuk politik uang. Kemudian dalam kesempatan ini tentu kita harus merumuskan sebuah formulasi sebagaimana visi baru dari Bawaslu, yaitu jauh meninggalkan pengawasan konvensional dan lebih melibatkan pengawasan publik, lanjut pengawasan partisipatif. Mungkin ke depan Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten kota tidak bisa lagi itu saja di kantor orang datang, harus keliling ke lapangan. Mungkin tidak harus lagi hanya nanti bisa mendapat pelanggaran kalau pergi tunggu itu KPU, tunggu itu peserta pemilu, tunggu itu pemilih. Tetapi mungkin perlu banyak metode-metode yang kita lakukan dengan melibatkan publik secara luas. Termasuk apa yang saya terinspirasi sama itu ada mobil keliling pelayanan SIM. Menurut saya ke depan itu harus ada unit gabung mobile yang keliling-keliling. Jadi orang biar takut. Jadi gabung itu jangan hanya bisa di kantor, harus keliling. Jadi ada gabung mobile yang nanti dia berfungsi sebagai pencegahan, tetapi juga dia bisa bertindak di tempat. Nah, kira-kira mimpinya Bawaslu di Sulawesi Tenggara itu terbang. Kemudian kalau berbicara politik uang, saya sebelum ke sini sebenarnya membaca sebuah jurnal yang diterbitkan. Jadi salah satu penyebab maraknya politik uang itu adalah karena pemahaman dan pengalaman orang-orang
jurnal yang saya baca ini cuma satu sebenarnya cara yang benar, yaitu modal sosial pada masyarakat. Makanya dia memberi contoh pada masyarakat Minangkabau. Kenapa masyarakat Minangkabau kecenderungan politik kuat? Karena tingginya nilai masih tingginya pengakuan atas otoritas adat, sehingga kemudian ini bukan menihilkan, tetapi merendahkan tingkat politik. Nah, kalau kita melihat berbagai berita di luar sana yang menyatakan bahwa pemilu 2024 tidak bukan dan akan sangat miris. Mengapa demikian? Karena pemilu ini adalah sebenarnya sebuah tempat yang mengkonekkan pemilih dengan peserta. Tidak harus tidak ada pemilu. Peserta pemilu dan pemilih itu tetap berdiam di tempatnya masing-masing dan interaksinya melalui lembaga resmi formal pemerintahan, baik institusi dan institusi. Pada saat pemilu ini terjadi koneksi langsung antara pemilih dengan peserta. Kalau kita belajar ilmu survei yang dipakai, melihat perilaku pemilih kan biasanya dia orang hanya tiga. Ya, ada yang melihat karena sosiologis, ada yang melihat karena psikologi sosial, dan ada karena rasionalitas. Nah, seperti dalam konteks rasionalitas tertentu, ada yang melihat dalam konteks jangka panjang, tetapi ada yang melihat dalam konteks sementara saat itu dan tidak memiliki konsekuensi ke depan. Jadi kemudian ada yang mencoba menafsirkan tentang politik uang dalam konteks Indonesia sekarang adalah bagaimana proses pertukaran antara dukungan politik dengan keuntungan yang diterima secara langsung. Nah, tentu ini adalah sebuah hal yang bisa mengancam demokrasi kita, dan alhamdulillah hadir bersama kita yang akan membahas masalah ini, dan tentu bantuan dari rekan-rekan semua para peserta yang terundang untuk bagaimana kita mencari metode pengawasan yang efektif dan melibatkan sebanyak-banyaknya stakeholder dalam rangka menekan tingginya politik uang dalam pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota serta wakil wali kota sudah sekitar tahun 2019. Di 2024. Sebagaimana kita ketahui ini kan sisa 9 bulan. Anggaran yang berbeda itu sisa 9 bulan waktu sebenarnya ini. Sehingga kemudian ya mau tidak mau kita semua harus bergandingan tangan bersama-sama. Bawaslu jangan ditinggalkan sendiri, mengawasi. Karena Bawaslu tanpa kehadiran Bapak Ibu dan saudara sekalian tidak akan berarti apa-apa. Saya kira yang dapat saya sampaikan atas perkenan kita semua. Izinkan saya membuka kegiatan ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengawasan dengan tema kolaborasi pengawasan bersama masyarakat di bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Untuk itu, mari kita mengundang dengan hormat Rektor Universitas Sulawesi Tenggara, Profesor Dr. Andi Bahrul, MSc AG, untuk menyampaikan materi strategi pencegahan politik uang pada Pilkada serentak tahun 2024. Begitu kami silakan jenengan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa nasta'inu waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, yang saya hormati para pimpinan Bawaslu yang hari ini lengkap trio pakai songkok lengkap. Kalau sudah pakai songkok aman pengawasan. Saya singkat saja karena waktu. Jadi yang baik juga akan dicatat, yang jelek pun pasti dicatat, termasuk pekerjaan pemilu yang sudah lewat kemarin. Minta maaf saya dipanggil profesor, tapi kali ini saya tidak mau karena saya bukan profesor di bidang kepemiluan. Modal saya selalu supaya jangan sampai dia berkomentar, kok profesor ini bicara pemilu. Modal saya selalu sandalkan itu, bukan diandalkan. Saya punya pengalaman menjadi pemilu luar negeri, ya, dan saya mendapat penghargaan dari ketua KPU yang pertama, Pak Rudini.
Jadi saya tahu bagaimana seluk-beluknya pelaksanaan pemilu luar negeri, karena dia bisa bikin pakai pos, kantor pos. Jadi memang gitu ya. Jadi saya kira itu supaya biasa dikomentari dulu, kan apa ini? Apa urusannya? Orang pertanian kok bicara tentang pemilu, dan pernah juga TOT dulu forum rektor, ya, pengawasan, ya. Oke, saya kira ini nggak perlu saya ulang, ya. Saya masuk saja hal-hal yang positif. Kenapa money politik? Tak penuh. Goyang kabelnya kayaknya. Ya, saya kira lewat saja pemilunya. Ya karena terus terang saja, ini karena kurangnya pemahaman mengenai fondasi dan substansi demokrasi. Jadi hanya orang berpikir tentang pemilu, pemungutan suara, dan seterusnya. Tapi sebenarnya implikasi dari pemilu itu justru terabaikan. Sehingga orang menjatuhkan pilihan, nah ini karena terabaikan. Yang lain tentu, sekali lagi sudah banyak diulas oleh para pakar, karena melemahnya kepercayaan masyarakat. Pokoknya pilih aja. Saya kalau ditawarkan apa-apa, sudahlah, yang penting. Ya. Tetapi nggak usah kita khawatir. Besok akan selalu menjadi hari yang lebih baik, ya, dengan harapan dan impian baru. Ya, ini saya dapat kiriman YouTube video dari Bawaslu, dengan lagu. Hanya saya di sini tidak pakai songkok. Rupanya kalau Pak Bahari ke Jakarta dia lupa songkok. Ya. Jadi hari lebih baik, kita positif ya. Mari kita melihat, aduh kenapa ya? Mari kita lihat beberapa studi bahwa sebenarnya praktek intelektual telah menjadi budaya dan telah merekonstruksi proses demokrasi kita. Sekarang kalau kita bicara, udah bunyinya di mana-mana, mulai dari hulu sampai hilir. Ya. Kemudian coba lihat statement akhir 2024, 2014 misalnya, politik itu sudah 2020 terburuk, 2014 waktu itu. Nanti kita lihat datanya, ada data. Kemudian kemarin AHY sudah bicara bahwa kursi kurang karena adanya politik ugal-ugalan. Jadi saya kira apa disampaikan oleh Ketua Bawaslu tadi, saya kira itu salah satu. Kemudian tidak hanya dari hulu ini, penyelenggara juga banyak kasus kan. Ya karena saya tanggung juga karena ini ya saya kutip. Jadi ada KPU, ada Bawaslu, penyelenggara juga ada peluang untuk terjadi namanya money politik. Jadi termasuk saya ada peluang. Di antara kita semua ini tidak ada yang menjamin bahwa esok hari tidak akan bermasalah dengan persoalan money politik ini, apapun bentuknya, baik bentuknya. Saya kira ini nanti kita bicara solusi cepat saja karena waktu. Ini kan beli suara, ya. Nah ini yang nomor 2 ini kandidat. Beli pintu, baru pintu ini bisa dibuka dan bisa ditutup. Bisa membukanya, tapi biasa juga itu ada power, ada tenaga menutup, ada tahan, ada tenaga untuk membuka. Kalau lebih kuat menutupnya, pintu tidak akan terbuka. Memang kau bisa buka 5 volt, tapi kalau datang tenaga 10 volt, selesai, mati dalam. Dan ini mewarnai perpolitikan kita, ya, termasuk dan seterusnya. Mari kita lihat data 2005 misalnya, sekian persen meningkat di 2010 terkait dengan, ya.
peningkatan yang luar biasa. Di 2018 juga meningkat. Ya. Ini data-data tentang apalagi apa belum ada studinya. Dan sudah merajalela. Kalau cerita, saya ini biasa cerita yang banyak lolos maupun yang tidak lolos. Terang-terangan menceritakan mereka punya, tapi betul juga kalau Bawaslu banyak tapi tidak ada bukti. Nah ini yang masalah. Jadi sebentar mungkin nanti ada beberapa juga menurut saya yang saya bisa tawarkan. Siapa tahu misalnya bukan money politik tapi ibadah politik, spiritualitas. Artinya kau pilih di masjid terus supaya saya pilih, kau mengaji dulu 1 juz supaya saya pilih, jadi misalnya. Tapi itu bukan itu saya mau tawarkan sebentar ya. Jadi kemudian 2019 datanya lagi ada peningkatan terus. Jadi memang politik uang ini sudah betul-betul sudah menjadi budaya dan merekonstruksi demokrasi kita. Ya. Dan coba lihat siapa penerimaan lebih banyak perempuan. Ini data dari KPK bukan saya. Perempuan. Nah, kita tidak tahu nanti diteliti dulu kenapa banyak perempuan. Apakah ekonomi atau mungkin jalur dapurnya yang aman? Mungkin. Kalau pintu depan tidak aman, pintu belakang mungkin lebih aman. Mungkin. Ya. Jadi kira begitu ya. Nah, singkat-singkat saja. Tentu ini data belum berapa gitu. Tapi kalau 24 menurut saya meningkat lagi karena kita ngobrol. Kalau ada calon gubernur, dia mau calon kita, langsung masyarakat bilang, ada uang? Langsung begitu. DPR, ada uang? Sudah begitu masyarakat sekarang. Jadi terjadi juga pendidikan, sudah mau S3 ini masyarakat dengan pemilu ini, money politik ini. Sudah banyak pengetahuan. Ya, sudah mau S3 juga mereka. Nah, ini modus-modus yang saya kira saya lewati saja. Ya, nah, saya kira ini banyak modus dan teman-teman sudah tahu, ya, udah apalagi sekarang ini ramai terus. Tapi ya diskusi nanti kita tunggu di Mahkamah Konstitusi akan ramai lagi. Ya, ini saya kira saya lewati. Nah, ini dia mengenai pilkada. Ini data-data. Saya kutip saja beberapa pendapat para pakar. Ya. Jadi bukan lagi kemampuan tapi pertimbangan finansial. Mana rekeningmu? Nah, rekening itu dikerjain. Kelihatan rekening setelah itu keluar lagi itu rekening. Ini kan permainan masuk keluar. Yang penting sudah di print nih. Tidak lama keluar. Yang penting pintu sudah. Ya. Artinya saling tipu-tipu sekarang. Tapi nanti kita lihat ancamannya ada neraka dan surga saya bicara terakhir. Ya. Kandidat menyediakan pinangan. Ini kasus pemilihan gubernur Riau. Hitung kursi 100. Ini uang nih. Jadi kalau mau calon, tapi calon apapun sekarang saya lihat tokohnya harus ada energi. Tidak ada perangko, ya rem mati. Ya. Nah, 2014 lebih masif lagi, lebih brutal. Ya, transaksinya, ya. Ini saya kira, ya, dosa kita prihatin. Sudah kita anggap oleh tantangan supaya pahalanya orang Bawaslu itu mencegah ini makin tinggi. Makin banyak pelanggaran, makin besar peluang teman-teman itu masuk surga. Ya. Dampak negatif, ya saya kira pastilah dosa kita bicarakan. Ya. Banyak, merusak tatanan. Karena sudah serba semua di transaksi. Nah sehingga tanahnya juga begitu, naik pegawai juga begitu, sudahlah di semua lini. Nah ini ya, saya kira ini perlu kita olehnya itu
politik itu bencana, sebenarnya suatu kejahatan pada level itu. Ini sudah harus ada tanggap daruratnya. Sudah bencana ya kemanusiaan. Masyarakat kita ini sudah pada ya. Oleh karena itu hari ini kita bicara tentang strategi. Singkat saja, ini saya baca Yohana Widya merekomendasikan ini tantangannya ya. Saya kira makin kompleks seperti yang katakan tadi. Saya kira saya setuju bahwa tidak perlu lagi, tidak bisa lagi menunggu, tidak ada laporan. Duduk-duduk di kantor nanti laporan, tidak bisa lagi. Sudah harus merubah, ada strategi lain. Memang ada keinginan untuk untuk menyelamatkan demokrasi kita ini yang sudah saya konstruksi saya katakan tadi. Ya, ini beberapa tantangan karena waktu saya singkat, saya kira ini ya. Kemudian tantangan lain perkembangan teknologi, saya kira saya pernah sampaikan ini. Apalagi imani lagi menjadi sulit lagi. Transaksi secara elektronik. Yang selalu saya katakan, jangan sampai masyarakat atau para tim sukses lebih pengetahuan dan skillnya dalam teknologi dibanding pengawasnya. Karena akan sulit kalau imani nanti transaksi secara elektronik. Maka harus ada strategi lagi. Ya. Tinggal gesek. Ya. Ini saya kira menjadi. Jualan itu rekomendasi, tapi saya kira singkat saja, ya. Karena ini rekomendasinya tentu sosial ini sudah standar regulasi, saya kira juga tadi saya sampaikan, tapi strategi lain mungkin yang saya mau bicarakan. Mungkin ke depan ini strategi berbasis teknologi digital. Sudah ini yang harus menurut saya, misalnya kayak absen itu kan dulu ya jari mulai ke retina, mungkin suatu waktu ya dahinya orang bisa terbaca, Bawaslu bisa difoto dulu di mana dia pergi ketahuan, ya, atau pakai CCTV lebih banyak. Jadi kita harus sudah mulai memanfaatkan teknologi, ya. Karena kalau kita bilang Allah Maha melihat, nggak ada. Jangan kamu Allah Maha melihat, tidak ada. Padahal sudah jelas Al-Quran jelas Allah itu ada di mana-mana. Tapi ini masih di dunia, bro, masih di dunia ini. Ya? Yang berikutnya adalah perubahan hukum, termasuk undang-undang mungkin menurut saya perlu ditinjau dan ini untuk mengantisipasi digitalisasi politik uang. Kemudian strategi penyamaran, menyamar. Mulai dari hulu mulai hilir. Kalau kita serius seperti KPK, seolah-olah menjadi Bawaslu, seolah-olah menjadi untuk KPU di dalamnya. Begitu pula di tengah-tengah di PPS dan sebagainya dan seterusnya. Digoda-godain kira-kira gitu sehingga terjadi transaksi dan seterusnya. Mungkin model-model penyamaran, ya. Dan yang terakhir mungkin yang saya bicarakan sedikit yaitu pendekatan agama. Saya katakan politik uang bukan rezeki tapi dosa. Nah, uang ini dikiaskan sama dengan sogok pada politik. Dan di dalam Al-Quran jelas haram, dan beberapa hadis melaknat perbuatan suap, baik yang menerima maupun yang memberi. Hukumnya sama. Ya. Misalnya dalam Al-Baqarah itu di ayat 188 sampai 2 sama-sama. Dilarang memakai hasil suap yang secara batil.
Kemudian di surah Nisa itu mengancam neraka terhadap siapa saja yang membangkang terhadap larangannya dengan tetap memakai dan menggunakan hasil suap atau money politik. Neraka ancamannya dalam Al-Quran jelas. Maka salah satu strategi ke depan mungkin juga para ustaz dilibatkan untuk melakukan sosialisasi tentang money politik dan hukum-hukum yang terkait dengan money politik. Karena kita ingin menyelamatkan generasi kita. Bayangkan kalau generasi ini kita wariskan generasi yang transaksional dalam semua level. Saya kira ini adalah penting bagi kita, dan apalagi teman-teman Bawaslu yang memang ditugaskan, dia manahkan oleh negara, dibayar dengan uang rakyat untuk menyelamatkan demokrasi. Saya kira lagunya, marsnya tadi itu luar biasa. Uang rakyat, dan dia manahkan untuk mengamankan demokrasi. Apalagi ini tadi saya katakan, ini sudah budaya memang harus kita selamatkan. Ya. Tetapi surah An-Nisa 31 menyanyikan ganjaran surga bagi mereka yang menghindarinya. Sedangkan menghindari sudah dijanjikan surga, apalagi para anggota Bawaslu yang tugasnya mengawasi dan menghindarkan mereka untuk tidak bermain-main dengan money politik. Oleh ini saya katakan, anggota Bawaslu calon penghuni surga. Tapi kalau membiarkan, sebaliknya bisa tergelincir. Karena ditanya ketika malaikat, hei bahaya. Ketika dia manahkan jadi pengawas di mana panca indera, kan? Gunakan. Kenapa kau biarkan? Bisa ada Pak Indra begitu. Jadi sekali lagi sengaja ini karena di bulan suci Ramadan, ya kita kunci-kunci dengan supaya kita pula banyak banyak dalam Al-Quran itu melarang tentang money politik. Tetapi jangan sampai sudah disampaikan, tidak ada lagi, tidak pengaruh. Allah telah mengunci matanya buta, hatinya tertutup, telinganya ini untuk melihat kebenaran. Sumum bukmun umuyum fahum layar jiun. Itu dalam Al-Quran itu, dalam Al-Baqarah ayat 18. Matanya buta, tuli, dan bisu untuk melihat kebenaran. Nah ini firman Allah ini ayat 18. Sumum bukmun umuyum fahum layar jiun. Nah mudah-mudahan ya, apalagi di bulan suci Ramadan ini kita ya, maka sekali lagi saya sampaikan bahwa memakai menggunakan hasil politik itu hukum haramnya. Kalau haram hukumnya kalau melihat referensi dan ayat-ayat Al-Quran termasuk hadis Rasulullah SAW. Ya. Dan perbuatan ini sebenarnya maksiat. Jadi sekali lagi, Bawaslu adalah pahlawan yang menyelamatkan generasi dari kemaksiatan. Amin. Mengakibatkan azab Allah, dan bukan saja yang bersangkutan, tapi bisa juga dirasa kalau laknat turun itu masyarakat lain. Ya. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan dan kita berdoa insya Allah, dan saya yakin ya
Teman-teman Bawaslu ada pahlawan menghindarkan dari perbuatan-perbuatan pelanggaran-pelanggaran karena memang ditugaskan mengawasi itu. Tetapi sebagai pengawas ada yang maha pengawas. Kalau Bawaslu ada Bawaslu provinsi, ada Bawaslu RI, tapi ada Bawaslu di atasnya Bawaslu, yaitu pengawasan malaikat dan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang kita hindar. Suatu waktu dia di akhirat diputarkan videonya seperti yang akan kita buat hari ini. Nah, jadi oleh itu agak Bawaslu saya katakan calon penghuni surga yang memiliki amanah, yang bertugas mengawasi sehingga masyarakat, penyelenggara pemilu lainnya, caleg, tim sukses, tim tidak sukses, itu mereka terhindar dari kebatilan, khususnya politik uang. Oleh karena itu, ayo jadilah selalu anggota Bawaslu yang berintegritas, berpikir yang benar, berbicara yang benar, dan berbuat yang benar. Kalau integritas cukup itu saja, tidak usah terlalu banyak terjemahan. Kalau tadi kan ada lagunya tadi berintegritas. Integritas apa? Itu saja. Kau berpikir yang benar, jangan terlalu kau curigai orang. Sudah itu kau berbicara yang benar, jangan kau bohong. Kemudian yang terakhir, berbuat yang benar. Ayat yang penting kalian itu sudah miliki aman kehidupan. Nah, oleh karena itu, ya, jadilah sinar, dan teman-teman Bawaslu adalah orang-orang yang jujur. Ya, jadilah kalau sudah jujur, insya Allah menjadi pribadi takwa yang hidupnya insya Allah selalu tenang, insya Allah bahagia dunia dan akhirat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka akan dipanggil oleh Allah, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dan masuk kau ke dalam surganya. Kata Allah begitu. Jadi kalau mau teman-teman bahagia dunia akhirat, kalau soal rezeki Allah yang ngatur, silakan kau hitung kau punya pendapatan. Allah punya cara sendiri untuk menghitung dan menyeimbangkannya. Allah yang ngatur. Banyak datanya, kita nggak tahu perginya kemana. Sedikit datanya kalau berkah ada. Kadang ini hitung-hitung gaji, ini kali-kali, silakan kau kali-kali. Karena yang abadi itu adalah keseimbangan. Yang abadi itu adalah keseimbangan. Yang abadi itu keseimbangan. Contoh, ibu-ibu kadang gaji 13, belum datang gaji, sudah habis. Maksudnya gimana? Perencanaannya berlebih dari gaji 13. Apa itu? Itu cara Allah menyeimbangkan bahwa gaji yang datang kelebihan dia akan keluar, masuk keluar, tidak terasa. Itu cara Allah menyeimbangkan. Rezeki silakan tambah. Ada yang diambil dengan cara baik, ada juga dengan cara sakit dan seterusnya, dan lain sebagainya. Jadi kalau persoalan artinya money politik, kalau terbuka rezeki itu adalah dosa, lebih sedikit tapi barokah, insya Allah sehat. Dan insya Allah walaupun penjual belum tentu itu pengusaha besar nehat ke tanah suci, tapi penjual barang, penjual sayur dia bisa karena uangnya barokah dan hidupnya tenang. Maka sekali lagi mudah-mudahan, dan kami kita berdoa, Pak pembaca doa sudah membaca doa dengan khusyuk, insya Allah para anggota Bawaslu menjadi orang berintegritas, berpikir yang benar, berbicara yang benar, dan bertindak benar, dan menjadi orang-orang yang jujur. Ya, kira-kira seperti itu, sehingga bahagia dunia dan akhirat.
Demikian, wallahu muwaffiq ila thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, beri aplaus sekali lagi bagi pemateri kita Bapak Profesor Dr. Andi Bahron MSc Agri dalam pemaparan materinya yang berjudul Strategi Pencegahan Politik Uang pada Pilkada Serentak tahun 2024 dengan kata kuncinya tadi bahwa politik uang bukanlah rezeki tetapi dosa. Terima kasih banyak Bapak kami ucapkan atas pemaparan materinya pada kesempatan sore hari ini pada acara Ngabuburit Pengawasan dengan tema Kolaborasi Pengawasan Bersama Masyarakat di Bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bawaslu yang ke-16 yang lebih awal kita rayakan. Untuk itu kita akan memotong kue tart perayaan. Kami mohon Mbak Mirna untuk menyediakan. Jawab saja pertanyaannya. Oke, baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, ada masukan dari pimpinan untuk kita buka sesi tanya jawab untuk satu orang penanya Pak ya? 30 menit. Dua. Oke. Karena waktu masih ada sebelum menuju buka puasa, kami meminta kesediaan dari Bapak Ibu hadirin yang ingin menanyakan terkait dengan pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Bapak Profesor tadi. Kami persilahkan. Ada Bapak Ibu? Angkat tangan. Mike tolong. Tolong nanti disebutkan namanya ya, nama dan asal organisasi atau instansi. Kalau masuk terus tidak keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afdalia. Saya dari PMII. Pertanyaan saya, kan tadi dijelaskan money politik. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana caranya kita sebagai mahasiswa pemilih cerdas menanggapi bahwa kan tidak bisa kita pungkiri di masyarakat itu mereka ketika kita menanya, ketika kita minta pendapat mereka tentang kepemiluan, jawaban mereka hanya satu, adakah uangnya? Nah, jadi kita sebagai pemilih cerdas, bagaimana solusi dari Bawaslu menanggapi pernyataan-pernyataan yang seperti itu? Terlebih bagaimana caranya kita mengubah pola pikir ibu-ibu yang terutama, karena ibu-ibu itu biar suaminya tidak mau ambil uang, diambilkan suaminya. Itu yang terjadi di lapangan, Pak. Jadi bagaimana solusi dari Bawaslu itu sendiri? Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggotanya Irfan itu. Ada lagi? Ada yang lain lagi? Oke. Dari Kip lagi, dari Kip. Nah. Itu tadi mewakili juga Kip tadi itu. Mana? Yang ngomong Masih ada lagi perwakilan salah mungkin dari bapak-bapak? Oh iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Prof, narasumber dari Ngabuburit Pengawasan. Nah, terkait persoalan politik uang ini memang Pak Prof, ini sulit memang kita mau hindari. Karena di satu sisi misalkan gini,
ya sejahterakan dulu lah masyarakatnya. Kalau memang tidak ada itu kalau politik uang, kalau tidak sejahtera, saya yakin juga itu pasti itu politik uang tidak akan hilang itu Pak Prof. Di satu sisi juga memang juga ada dari segi agama memang itu tidak boleh dan dilarang, tapi lagi-lagi juga memang masih saja juga masyarakat juga yang pernah ada kasus kejadian bahwa ada teman-teman pengawas diusir oleh warga masyarakat gara-gara apa? Gara-gara menghalangi katanya rezekinya, Bro. Bahkan diburu parang itu juga, Bro. Dibawa, itu dilepaskan anjing. Apalagi kalau di pilkada lagi ini, saya yakin juga politik uang itu juga sudah. Anjing gila. Dan kita tahu ini pemilu 2024 kemarin ini juga kita tahu juga semua masing-masing bahwa luar biasa itu politik uangnya, luar biasa. Ya jangan sampai kita juga teman-teman penyelenggara juga mungkin juga begitu juga melakukannya juga. Tetapi ya inilah mudah-mudahan nanti di pemilu di pilkada 2024 ini bisa dieliminir dari teman-teman Bawaslu. Namun saya masih tetap optimis kalau misalkan ini politik uang ini bisa hilang, ya itu saja pengawasannya harus diperketat lagi. Kedua, penegakan hukumnya harus diperkuat. Itu yang lebih penting menurut saya supaya ada efek jerah. Saya kembalikan ke Pak Prof. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Jadi memang money politik saya katakan tadi sudah menjadi budaya, sudah merekonstruksi demokrasi kita. Itu 2015, apalagi 2024 ini. Dan tadi dari penanya pertama itu membuktikan lagi bahwa perempuan ternyata mengakui perempuan yang mengucapkan dan juga betul bahwa perempuan lewat istrinya, kalau istrinya sudah terima, suami harus terima. Daripada dikasih jatah. Dan ini juga ada teman saya cerita kemarin sama ini, sudah dititipi di depan rumahnya dan ada kartu nama dan istrinya bilang, ini pengakuan tadi pagi seorang bapak-bapak cerita, dia bilang istriku, dia bilang harus kita pilih ini, katanya tidak, pokoknya harus karena sudah ada ini kiriman. Ya, jadi memang ini sekali lagi kita harus butuh strategi yang tepat terus terang. Oleh karena itu saya bukan katakan tidak ada penegakan hukum, ada. Saya kira teman-teman sudah tahapannya kan cara sana, bahkan ada pasalnya mengancam, sudah disebutkan, ya larangannya, pasalnya sekian dan seterusnya. Kembali lagi, sekali lagi masalah penyelenggara ini dari hulu sampai hilir. Penyelenggara demokrasi betul-betul pesta demokrasi sudah betul-betul transaksional. Oleh karena itu, memang sekata tadi para ustaz kiai persoalan bahwa dia masih ada lagi itu bukan soal. Karena kita yang penting sudah menyampaikan bahwa di dalam Al-Quran dan hadis baik kita beragama Islam atau agama lain punya cara lainnya, punya juga di dalam kitab mereka. Tapi bagi kita yang beragama Islam jelas larangan. Saya sudah sampaikan, menerima dan memberi sama hukumnya. Ada ancamannya neraka. Maukah kita, generasi kita beri, kita suap dia, kita berikan makanan yang sumbernya tidak jelas dan apalagi dan golong haram, kira-kira seperti itu. Jadi kalau strategi tadi sudah disampaikan, kalau tadi strategi misalnya, sebenarnya kan kita sudah coba pemilih cerdas, bahkan di kampus berapa kali kan dilaksanakan. Artinya kau mau milih bukan karena uangnya, tapi karena gagasan, karena rekam jejak. Tetapi ini karena para caleg ini bukan gagasan, dia pamer fotonya, tusuk hidungnya, tusuk dagunya, matanya. Paling bagus matanya dia pasarkan matanya. Kalau dagunya yang bagus, tusuk dagunya. Jadi tidak ada yang mempromosikan gagasan. Tapi saya kira tidak bisa kita berhenti untuk berikhtiar syiar kita untuk terhindar dari perbuatan-perbuatan yang batil. Sama persoalan agama juga begitu.
Kita misalnya ini haram, ini halal. Apakah kita karena banyak kita berhenti? Tidak, kita pernah berhenti untuk terus berikhtiar menyampaikan pesan-pesan. Tapi mudah-mudahan ada perubahan. Karena sekali lagi saya setuju tadi, kalau di luar negeri memang karena sudah sejahtera, karena itu, kalau kita ini sudah terdidik ini, sudah dilatih nih bermain politik, di training, ada serangan fajar, serangan subuh, serangan maghrib, siang-siang lewat pintu depan tidak bisa, pintu samping dengan tim-timnya. Oleh karena itu sekali lagi macam tadi baru diancam, ini ke depan berarti persyaratan rekrutmen Bawaslu ditambah lagi, harus berani, gebal, nggak sampai baru digertak sudah lari. Kalau diancam tidak jihad, mati dalam perjuangan jihad kebaikan, surga. Amin. Kan tadi katanya karena diancam, berarti harus tambah lagi syaratnya, nyalinya harus kuat. Kan begitu. Betul, pengawasnya harus berani. Kalau penakut, baru lihat minggir. Bahaya kalau baru minggir. Jadi Bawaslu harus baca. Pokoknya semua baca-baca dibaca. Harus berani. Nggak bisa keluar diancam. Tidak bisa go. Kalau polisi maju, kalau pimpinan, jadi kalau Pak Iwan Ropo bilang maju, nggak boleh mundur. Laksana Kapolda perintah prajurit maju. Kalau tertumbuk, nggak boleh balik. Begitu. Jadi memang persoal saya Pak Barata juga itu dan saya. Tapi sebenarnya masuk Bawaslu itu Bismillah sudah ijab kabul menjadi pengawas, menyelamatkan demokrasi. Niatnya mulia, niatnya amat mulia. Apalagi Pak Iwan pun sudah merasakan KPU dan sudah sekarang di Bawaslu. Dulu diawasi, sekarang mengawasi. Ya sudah tahu jurusnya. Kan lebih mudah mengawasinya kalau mengawasi KPU, karena Pak Iwan sudah tahu bagaimana KPU. Kira-kira begitu ya. Jadi sekali lagi memang harus jiwa kepahlawan, jiwa heroik ini harus dimiliki oleh anggota Bawaslu. Nggak boleh takut. Persoalannya Allah yang ngatur. Kalau sudah maju sedikit, memang hidup ini perlu Bismillah dan jihad. Kalau kebenaran, jangan nekat-nekat. Apalagi saya ada Bawaslu pakai sarung tadi, wah sudah cocok. Jadi penampilan anggota Bawaslu ke depan pakai sarung. Ya, jadi sekali lagi para tadi sebenarnya apa yang perempuan tadi ya perlu cerdas. Oleh karena itu tadi Pak Iwan, Pak Ketua Bawaslu sudah menyampaikan memang perlu pelibatan masyarakat generasi muda untuk bersama-sama, ya kerjasama dengan pemberdayaan anak-anak muda. Saya kira sudah ditempuh selama ini kerjasama dengan kampus sudah dan tinggal diteruskan. Kan ini sudah terus terang saja. Memang ini PR besar. Oleh saya katakan tadi mungkin menyamar. Kalau kita niat harus ada strategi menyamar. Kalau betul-betul kita niat. Kemudian mungkin depan perbanyak CCTV, mungkin sistem barcode dan seterusnya. Kan uang itu bisa dipantau dari bank kemana ini. Ada polisi juga, banyak pengawasnya. Sekali lagi ya saya karena diminta untuk menyampaikan ini. Ya saya tentu apalagi di bulan suci Ramadan ini kesempatan yang paling baik untuk kita bertawasul bil haq, bertawasul bil sabar. Bulan suci Ramadan untuk memohon ampun. Ini kan bulan ampunan. Jadi kalau kita keliru kemarin, mudah-mudahan kekeliruan kemarin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak terulang lagi. Menuju pilkada godaannya terus terang saja lebih keras lagi. Setannya lebih besar lagi. Godaannya itu. Dorong-dorongannya setan. Oh pilkada, caleg belum. Tapi kalau pilkada betul setannya sudah pada genggong nanti yang akan menggoda dan seterusnya, membuat malas Bawaslu jalan. Walaupun sudah disuruh jalan sama Pak Iwan tadi, ya. Suruh jalan tidak jalan, suruh jalan sini ambil jalan sini.
kacamatanya hitam lah. Akhirnya tidak kelihatan. Kira-kira seperti itu. Tapi yang jelas sekali lagi teman-teman Bawaslu adalah pemegang amanah ya untuk kebahagiaan dunia akhirat. Saya kira itu ya, karena tadi saya kuenya sudah MC sudah lirik-lirik saya dalam hatinya, mana kue sudah siap tidak sempat ini. Sudah diacarakan ini. Oke, saya kira itu. Sekali lagi mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Yang jelas kewajiban kita untuk saling berpesan-pesan untuk kebaikan. Saya bukan orang yang sempurna, tapi karena saya menyampaikan ini dalam perjalanan saya terus terang saja memang godaan ini selalu ada. Olehnya kita berusaha untuk menghindar supaya untuk kita untuk selalu kehidupan dengan keberkahan. Saya kira itu sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Prof atas tanggapan dari dua penanya yang telah berpartisipasi pada kesempatan sore hari ini. Sekali lagi saya mengulang kembali bahwa dalam rangka hari ulang tahun Bawaslu yang ke-16 yang lebih awal kita rayakan, kita akan memotong kue tart perayaan. Untuk itu Mbak Mirna. Ada minum Ulang tahunnya siapa? Naik. ulang tahunnya 16 tahun nih. Ulang tahunnya adik-adik. Iya. Karena saya tidak tutup sudah lebaran, tapi ini tutup bang. Adik-adik ulang tahunnya Jangan saya setengah dewasa. Belum bisa memilih, hanya belum bisa dicoba. bisa memilih 16 tahun. Bisa jadi berbeda sampai semi. Kalau SKBP umur 16 tahun. Cocok. Mani. Lalu Mas KPP kerjanya Pak Kapolri lagi. Tapi gini. Semacam. Ekeng juga Ekeng. Malam dia apa malam? Bro. Gak orang dulu. Saya lupa nih alumninya. Baik, untuk itu kami mengundang Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memotong kue tart perayaan Bawaslu yang ke-16 tahun didampingi oleh anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan kami mengundang pula untuk Pak Rektor untuk turut mendampingi pemotongan kue tart perayaan hari ulang tahun Bawaslu yang ke-16. Kami mengundang juga perwakilan dari Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang Islam itu jangan itu Apa ini? Kalau orang Barat dia bilang egois. Harapan. Kasih Prof yang kasih kita egois. Sebelum pemotongan kue tart, mungkin ada harapan yang ingin disampaikan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara kepada lembaga yang kita cintai ini. Baik, sahabat-sahabat pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Pak Rektor Sultra, Pak Dir, Pak pimpinan RRI dan kita semua, semoga di usia yang ke-16 Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu tetap bersama rakyat mengawasi pemilu dan tetap menegakkan keadilan pemilu. Karena itu kami semua memohon dukungan dari Bapak Ibu semua masyarakat Sulawesi Tenggara. Saya kira saya mengajak kita semua ini bersama-sama untuk meniup lilin ini, Pak. Kita mulai menghitung, bukan 1, 2, 3 ya. 4, 5, 6. Nah, untuk
Baik, untuk itu kami persilakan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Surabaya untuk memotong kue perayaan. Untuk potongan pertama nanti kami persilakan Ketua untuk memberikan kepada narasumber kita terlebih dahulu, Bapak Profesor Andi Bahrun. Karena buka puasa jadi tidak ada suap menyuap ya. Iya, kita pemberian aja dulu ya. Coba rasa dulu, manis ini. Manis. Kalau kip langsung disuap ini ya. Udah? Masa sana kita dulu ini kan ini. Habis skip habis lagi. Tiap malam kan rasa begitu tadi nggak kemarin banyak sekali kasih mana yang dikasih Baik, potongan pertama mungkin diberikan kepada Bapak Profesor Dr. Andi Bahrun. Dokumentasi. bagus yang itu. Oke, selanjutnya Pak Ketua mungkin memberikan potongan kue yang kedua kepada anggota Bawaslu.
Demikianlah seluruh rangkaian acara ngabuburit pengawasan, kolaborasi pengawasan bersama masyarakat, kolaborasi bersama masyarakat di bulan Ramadan.